Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Rahadatul Aisy dengan NIM 22101048, Program Studi Administrasi Publik, dengan dosen pengampu Ibu Riau Sujarwani SOS MM, mata kuliah Governansi Digital. Baiklah, langsung saja dengan penjelasan terkait tentang IKD atau Identitas Kependudukan Digital. Penjelasan terkait tentang IKD atau Identitas Kependudukan Digital atau yang sering disebut sebagai KTP digital. Nah, IKD ini termasuk dalam kategori G2C atau Government to Citizen. Berikut adalah penjelasan singkat mengenai klasifikasi tersebut dan bagaimana IKD berperan di dalamnya. Nah, apa sih itu G2C atau Government to Citizen? G2C adalah model integrasi elektronik di mana pemerintah menyediakan layanan dan informasi secara langsung kepada masyarakat atau penduduk. Tujuannya adalah untuk mempermudah akses layanan publik, meningkatkan transparansi dan efisiensi birokrasi. Mengapa IKD masuk dalam G2C? IKD merupakan inovasi dari Ditjen Dukcapil Kemendagri yang memindahkan fungsi KTP fisik ke dalam aplikasi smartphone. Beberapa alasan IKD disebut sebagai layanan G2C adalah: yang pertama, akses dokumen mandiri. Masyarakat bisa mengakses KTPL dan kartu keluarga atau KK langsung dari ponsel tanpa harus membawa fisik kartu. Nah, yang kedua, verifikasi identitas. Memudahkan penduduk dalam proses verifikasi data di berbagai layanan publik seperti bandara, perbankan, atau rumah sakit. Dan yang ketiga, pengajuan layanan. Memudahkan masyarakat melakukan pengurusan administrasi pendudukan secara digital tanpa harus selalu datang ke kantor, kecamatan, atau Dukcapil. Nah, pastinya ada langkah-langkah pembuatan IKD-nya dong. Nah, yang pertama itu ada unduh aplikasi. Cari dan unduh aplikasi Identitas Kependudukan Digital atau IKD di Google Play Store atau Android atau App Store atau iOS. Terus daftar dan isi data. Buka aplikasi, klik daftar, isi nick, email yang aktif, dan nomor HP, lalu klik verifikasi data. Terus ada juga verifikasi wajah. Ikuti proses face recognition dengan mengambil foto diri atau selfie melalui aplikasi. Selanjutnya, kunjungi Dukcapil. Datang ke kantor dinas Capil terdekat untuk mendapatkan kode dari petugas. Selanjutnya, aktivasi. Buka email, salin kode aktivasi, masukkan kode aplikasi IKD bersama kode CAPTCHA, lalu klik aktifkan. Selesai. Masuk ke aplikasi IKD dengan PIN yang sudah dibuat untuk mengakses KTP dan dokumen digital lainnya. Adapun penjelasan lebih lanjutnya sebagai berikut. Bukan di Play Store, ketik IKD. IKD, ada download dulu. Ya, ini yang bisa. Jadi kegunaannya apabila ada ketinggalan KTP, tidak itu apa, pelabuhan, di bank, di kantor pajak, dan di BPJS. Itu bisa digunakan. Jadi di sini di dalam artikel ini ada untuk bagikan. Jadi mereka ada barcode, kita kris dana itu, nah itu ya terima masuk adik, mereka bisa print, tak perlu ada print lagi. Ya.
biar kita lihat gangguan misalnya ini 2172 lanjut dulu, lanjut lagi, dan selesai scroll satu sampai habis, terus tombol abu-abunya diklik ini ya, tekan ya, terus offline karena belum pernah mendaftarkan, jawabnya iya. Nah, masukkan tadi 2172 nomor lengkapnya nggak salah. Urut gede semua ya? Iya, gede semua. Nah, kalau ini tempat lahirnya sesuai dengan Tanjung Pinangnya dekat apa pisah? Dekat Batu berarti besar lah. Tanjung Tanggung di bawah. Lalu nggak salah juga jalan di handphone. HP-nya nggak ada di handphone sekarang. Muat ulang. Proses. Nah, scroll, coba baca dulu baik. Ulang lagi, disetting lagi ya. Dicek lagi. Sebenarnya Bu, dicek dulu. Scroll ke atas, apa bisa? Gini. Bawah. Ambil gambar itu, Ini ya? ya. Ada kacamata enggak? Enggak. Dan satu. Nah, tuh. Sekarang kan dalam keadaan pintu, kakak cari posisi yang nyaman, ini kayaknya warna hijau. Ya. Hijau. Nah, pada saat ini, pada saat sudah foto, kita aktifasi ke operator. Terus ada email yang jelas, yang sudah aktif 3 bulan, nomor telepon yang sekarang terkait dengan handphonenya, terus juga di download dulu, harus ada kuota yang jelas. Oke, salah ini nanti nggak bisa aktifasi. Dewi Citra Cantika. Udah ada semua di sini. Anak mau detail nanti kita tinggal per itemnya bukanya pakai password nanti kita ganti aja ya. Ini kita yang baru nih. Nah, ini kartu mau lihat gini ya, kartu tanda penduduk. Misalnya ada mau lihat, nah coba diklik 111534. Iya, benar. 111534.
Oke, benar KTP-nya? Nah, ya. Misalnya kalau mau kerjaan kemana-mana, nggak perlu lagi KTP digital, hanya bisa ditunjukkan KTP-nya juga bisa mau berangkat mau kemana gitu. Nanti sudah bisa. Jadi kalau nggak mau KTP juga Ya, iya pakai ini aja. Ini apa namanya kalau kita bilang kayak handphone yang sudah multifungsi. Tapi sih juga tidak semua iya belum semua belum semua integrasi tersambung. Contoh misal yang tersambung untuk IKD-nya itu ada di banknya, bank BCB, BCA itu sudah bisa pakai IKD dalam arti kata pengurusan. Misalnya kita mau ngurus apa, mau buat tabungan atau apa, nanti saya akan iya digital gitu ya. Sudah. Di dalam aplikasi IKD pasti terdapat kelebihan dan kekurangan dari IKD tersebut. Nah, adapun kelebihannya itu yang pertama ada praktis dan fleksibel. Tidak perlu membawa fisik, cukup diakses lewat ponsel kapan saja, mengurangi kerepotan fotokopi. Tentunya aman, data tersimpan di sistem pemerintah transkripsi, dilengkapi PIN dan memindai wajah face recognition untuk akses. Selanjutnya itu ada integrasi layanan dengan terhubung ke berbagai layanan publik, perbankan dan aplikasi pemerintah lainnya. Terus mengatasi KTP fisik hilang. Jika KTP fisik hilang, data tetap aman dan dapat diakses ulang dengan instalasi aplikasi. Selanjutnya itu ada hemat biaya. Tentunya pasti hemat biaya dong, dengan mengurangi biaya percetakan bianco dan tinta bagi pemerintah. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya. Baiklah, untuk penjelasan lebih lanjut, saya akan sedikit menjelaskan ada apa aja sih di dalam aplikasi identitas kependudukan digital atau IKD, yaitu berisi dokumen kependudukan digital seperti KTPL dan kartu keluarga atau disebut KK, serta dokumen lain seperti akta kelahiran atau kematian, dan data terintegrasi dari lembaga lain seperti BPJS, NPWP, sertifikat vaksin. Fiturnya mencakup pengelolaan dokumen digital, pengajuan layanan admin online, KK atau akte, informasi kependudukan, hingga fitur keamanan seperti kode QR, dinamis, dan pencegahan screenshot. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya terkait aplikasi IKD atau identitas kependudukan digital. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.